Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Saudara-saudara, karena apa? Karena banyak gedung-gedung yang begitu indah yang mereka bangun, itu ternyata hasil kekayaan yang mereka ambil dari kita. Saudara-saudara, anaknya ponakan saya kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri. Kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan, walaupun proklamasi tahun 45, kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara,
25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ. Ada G30S, ada OPM, ada Pereli Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian. Jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin hoax, ya,
berita ini, berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa, ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, iya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5, nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit, langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam. Nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus. Bisa ketemu 32 kali. Inilah, begitulah, inilah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh. Kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Erlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa, nyontek dari yang baik, bagus. Iya ya. Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute.
Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan. Ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyaknya ke Eropa ini? Golkar. Enggak. Yang belum ke Eropa angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Saudara-saudara, karena apa? Karena banyak gedung-gedung yang begitu indah yang mereka bangun itu ternyata hasil kekayaan yang mereka ambil dari kita. Saudara-saudara. Tapi kita harus koreksi diri kita. Kita harus berani koreksi diri kita. Nah, ini yang susah. Kita harus koreksi. Ya, diri kita harus kita koreksi semua. Jadi, setelah kita makan apa itu? Istilahnya apa itu? Garam ya. Asam garam ya. Asam garam dari naik turun dan sebagainya. Karena ini tokoh-tokoh kalian, senior-senior kalian ini bekas-bekas menteri-menteri semua nih. Menko, menteri. Ini orang-orang hebat semua ini. Ya. Mereka mengalami sebelum mereka jadi tokoh politik, mereka pengusaha. Ya. Jadi apa? Poin saya adalah kita sekarang setelah kita sudah 78 tahun merdeka mengalami naik turun, mengalami perpecahan, mengalami gontok-gontokan. Jangan kita teruskan tradisi semacam ini, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, mari kita menemukan jati diri demokrasi kita, demokrasi Indonesia, demokrasi khas Indonesia, demokrasi penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, demokrasi bukan caci maki. Kalau kita caci maki, waduh, kalau kita ingat kesalahan-kesalahan dulu, dia pernah gituin aku, ya kan? Iya kan? Dulu waktu saya ikut konvensi Golkar, aku dikalahkan Abu Rizal Bakri. Apa membuat saya harus dongkol atau nggak bisa? Beliau kawan saya, senior saya, sahabat saya waktu saya susah, beliau yang bantu saya dulu. Jadi
Itu maksud saya. Dulu dia ngomong jelek tentang aku loh. Sudahlah, kita kan biasa dalam keluarga kakak adik pun ribut, bertengkar, berbeda pendapat, nggak ada masalah. Sekarang kalau Golkar Institute ini serius, saudara-saudara harus menangkap bahwa pemimpin Indonesia benar-benar sekarang harus hatinya seikhlas-ikhlasnya mengabdi untuk rakyat Indonesia.